Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Suamiku dihina keluargaku, bagian 34. Jisha terus saja berteriak, saat pisau yang dipegang oleh Leo semakin dekat pada perutnya. Syuh! Tak! Buk! Sebuah tendangan keras mendarat di perut Leo. Saat sedikit lagi pisau yang dia pegang membelah perut Jisha. Sial! Maki pria itu saat aksinya digagalkan oleh Arga, yang sudah menendang tangannya. Berani kau coba untuk menyakiti istriku? Jangan harap. Ucap Arga kembali menyerang Leo. Dia yang melihat kedatangan Arga langsung mengambil kesempatan untuk melenyapkan Jisha, yang masih terbaring dengan tubuh terikat. Mati saja kau. Aku akan mengantarmu segera ke neraka. Ucap dia mengeluarkan pisau, berniat untuk membunuh Jisha. Dor! Sebelum sempat dia melukai tubuh Jisha. Sebuah tembakan terdengar, dan timah panas itu ternyata bersarang di tangan dia, yang mencoba mencelakai Jisha. Arg! Dia berteriak kesakitan, saat merasa timah panas itu mengenai tulang lengannya, sampai terasa begitu sakit. Tapi kesakitan itu tidak sampai hanya di situ. Karena ia juga mendengar suara mobil polisi, yang sudah mengepung tempat ia dan Leo menahan Jisha. Ternyata, saat Lando bisa melacak keberadaan dia dan Leo, yang sengaja menculik Jisha. Pria itu langsung melaporkan kejadian pada pihak polisi. Sehingga dia dan Leo langsung didatangi oleh polisi. Tak ada cara lagi untuk mereka bisa melarikan diri, akibat sudah dikepung. Dendam dalam hati mereka berdua, sudah membawa mereka masuk ke dalam jurang. Di mana akan sulit untuk mereka keluar lagi, dari jurang yang mereka ciptakan sendiri. Arg! Leo berteriak kesakitan, saat mendapat tendangan keras dari Arga. Leo mulai menyadari, kalau Arga bukanlah tandingannya. Dia tak menyangka kalau Arga ternyata cukup kuat, untuk menjadi lawan buat dia. Melihat Leo sudah tumbang, para polisi berbondong-bondong untuk menangkapnya, dan langsung memborgol tangannya agar tidak bisa melakukan perlawanan lagi. Kamu ini benar-benar pembuat ulah. Sekarang juga kalian berdua ikut kami ke kantor polisi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan kalian. Ucap polisi tegas. Tidak. Aku tidak mau. Dia yang sudah membunuh adikku. Tapi kenapa adikku tidak bisa mendapat keadilan? Dan dia bisa dilepaskan begitu saja. Aku menculiknya juga karena kalian tidak adil dalam membuat keputusan. Teriak Leo seperti orang gila memberontak, berharap borgol di tangannya bisa lepas. Tapi itu adalah hal yang sangat mustahil. Karena borgol yang mengikat kedua tangannya sangatlah kuat, dan mustahil terlepas begitu saja. Tidak usah banyak bicara. Jika kau ingin berbicara tentang keadilan, maka bicarakan saja di kantor polisi nanti. Tegas Pak Polisi, tak ingin mendengar ucapan Leo, yang menurutnya hanya membuang-buang waktu saja. Jangan sampai aku terlepas dari penjara. Jika aku terlepas, maka aku akan membunuh kalian semua. Leo masih terus berteriak-teriak seperti orang gila. Tak beda jauh dengan dia, wanita itu juga diseret dan terus berteriak meminta dilepaskan. Lepaskan aku. Aku belum membalas dendamku dengan wanita itu. Dia yang sudah membuat ibuku mati. Bukan itu saja. Dia juga sudah merampas kekasihku dan mengambil semua kebahagiaanku. Dia memang pantas untuk mati. Karena aku tidak pernah ridho jika dia masih hidup sampai besok hari. Wanita itu masih terus berteriak-teriak dan memberontak, meminta dilepaskan oleh para polisi yang menahannya. Tolong kerja sama Anda, Nona. Seperti apapun yang Anda katakan. Anda tidak akan bisa keluar lagi dari penjara, karena Anda sudah melakukan tindak kejahatan, dengan menculik dan berniat ingin membunuhnya. Ucap polisi menegaskan. Usai berkata demikian, Leo dan dia segera dibawa ke mobil polisi. Tak peduli kedua tersangka itu memberontak, tapi mereka tetap dipaksa masuk ke dalam mobil, untuk dibawa ke kantor polisi. Guna membuat penyelidikan lanjut untuk kasus mereka. Jisha! Arga berteriak memanggil istrinya dan menghampiri wanita itu, yang terbaring di atas ranjang dengan tubuh terikat. Mas, terima kasih, kau datang tepat waktu. Kalau tidak mereka pasti sudah membunuhku, bersama calon bayi kita, Mas. Ujar Jisha dengan air mata berlinang,
bersyukur karena tidak terjadi apa-apa padanya. Iya, sayang. Bersyukur karena Allah masih menyelamatkan kamu dan calon bayi kita. Ucap pria itu, segera membuka tali yang mengikat tubuh istrinya. Saat tali terbuka, Jisha langsung memeluk suaminya dengan erat. Tak lupa wanita itu juga meminta maaf, karena tidak mendengar ucapan suaminya tadi. Maafkan aku, Mas, maafkan aku yang tidak mau mendengarmu dari awal tadi. Mungkin ini tidak akan terjadi padaku, jika aku tidak keras kepala. Ucapnya dengan tangis yang pecah. Tidak apa-apa, semua sudah baik-baik saja. Musibah yang terjadi itu biarkan menjadi pelajaran untuk masa depan kita nanti. Yang terpenting sekarang, kau dan calon bayi kita sudah selamat. Jawab Arga, tak ingin istrinya merasa bersalah, karena tidak mendengar ucapannya. Iya, Mas. Alhamdulillah. Arga, teriak Oma Pramusita, yang ternyata juga datang untuk melihat cucu menantunya di lokasi kejadian. Oma. Jisha tersenyum manis, melihat Oma. Cucuku, mana yang sakit? Apa mereka menyakitimu? Beritahukan kepada Oma yang mana sakit sayang. Wanita tua itu tampak begitu khawatir, memeriksa tubuh cucu menantunya. Oma tidak perlu khawatir, aku baik-baik saja. Lihat, aku sama sekali tidak terluka sedikit pun. Jisha berusaha untuk menenangkan hati Oma Pramusita. Alhamdulillah, kalau kamu tidak apa-apa. Kata Oma memeluk sayang cucu menantunya. Usai kedua penjahat itu dibawa ke kantor polisi. Jisha dengan Oma dan juga Arga kembali ke kediaman Oma. Saat tiba di rumah, mereka sudah disambut oleh Tante Mia yang menunggu mereka dengan khawatir. Ketika melihat Jisha, Mia langsung berlari menghampiri wanita itu, segera memeriksa tubuh Jisha. Bagaimana keadaanmu? Apa kau baik-baik saja? Apa mereka melukaimu? Perlihatkan yang mana terluka. Tante Mia begitu mengkhawatirkan Jisha dan memberi pertanyaan beruntun. Oma sampai tersenyum geli, melihat putrinya yang begitu mengkhawatirkan cucu menantunya. Jujur saja Oma sangat bahagia. Karena setelah sekian lama, akhirnya putrinya itu bisa berubah menjadi lebih baik. Setelah kejadian saat dia terjatuh di tangga, dan yang merawatnya hanya Jisha istri Arga. Entah harus berterima kasih kepada Nilam atau harus marah. Karena setelah kejadian itu, Mia benar-benar bisa berubah meski dia masih terlihat angkuh, tapi Mia menerima Jisha dengan lapang dada. Bahkan sangat menyayangi istri dari ponakannya itu, hanya saja, Mia masih sangat gengsi. Untuk menunjukkan kasih sayangnya pada istri ponakannya. Aku baik-baik saja, Tante. Tante tidak perlu khawatir. Jawab Jisha sengaja menyindir Tante Mia. Ternyata bukan saja Mia yang buruk, tapi Jisha juga buruk. Karena suka sekali memancing emosi tante suaminya. Siapa bilang aku khawatir? Aku hanya tidak mau saja kalau kau sakit, dan akan merepotkan ponakanku lagi. Apalagi sampai mengganggu pekerjaannya. Ketus Mia, tak ingin mengakui kalau dia sangat menyayangi Jisha. Dan sudah menganggap istri ponakannya itu, seperti putri kandungnya sendiri. Baiklah, mungkin saja. Jisha terdengar seperti sedang meledek Tante Mia. Oh ya, Non. Tadi dalam keadaan panik, Nyonya Mia juga membuatkan Nona puding kesukaan Nona. Katanya saat pulang nanti, Nyonya Mia mau memberikan pada Nona puding itu, kata bibi pembantu yang sengaja membuat Mia malu. Kau! Geram Mia melototi bibi itu. Buah hahaha, kalau sayang, bilang saja sayang, Tante. Tidak usah ditutup-tutupin, sindir Arga melihat wajah cemberut tantenya. Arga sangat bahagia, karena ternyata istrinya benar-benar membawa keberkahan dalam keluarganya. Dulu Tante Mia adalah seorang wanita yang sangat keras kepala, dan tidak suka diatur. Tapi setelah kehadiran Jisha, akhirnya pelan-pelan, wanita parubaya itu mulai menunjukkan perubahan. Bahkan sangat terlihat jelas, kalau dia sangat menyayangi Jisha. Meski Jisha juga sangat suka menggoda Mia, sehingga membuat wanita itu dongkol. Usai menggoda Tante Mia, Arga membawa istrinya masuk ke dalam kamar, agar wanita itu bisa beristirahat. Aku siapkan pakaian ya, sayang. Ganti baju saja, soalnya sudah malam. Wanita hamil tidak baik mandi tengah malam,
kata Arga mencium dahi istrinya. Iya, Mas. Makasih ya, Mas. Tidak usah terus berterima kasih, kau itu adalah tanggung jawabku. Dan sudah sepantasnya aku akan selalu melindungimu, meski menggunakan nyawaku sekalipun. Ucap Arga tersenyum hangat, masuk ke dalam ruang ganti untuk mencari pakaian buat istrinya. Tok tok tok. Terdengar suara seseorang yang mengetuk pintu dari luar kamar mereka berdua. Jisha segera berdiri dan membuka pintu, karena tadi suaminya sempat mengunci pintu tersebut. Klek. Saat pintu terbuka, terlihatlah Mama Sua yang berdiri di depan pintu, dengan tatapan khawatir. Bagaimana kabarmu, Nyonya? Apa mereka tidak melukai Nyonya? Tanya wanita parubaya itu, dengan tatapan teduh. Benar-benar terlihat kecemasan dari kedua matanya. Tak ada sandiwara lagi di dalam mata wanita itu, dia terlihat benar-benar mengkhawatirkan putrinya. Karena walau bagaimanapun, Jisha itu adalah putri kandungnya yang dia kandung selama 9 bulan, dan dia lahirkan dengan mempertaruhkan nyawanya. Aku baik-baik saja, Mam. Jawab Jisha berusaha menahan tangis. Meski mereka hidup seatap yang sama, tapi mereka jarang sekali bertemu. Karena Arga sengaja menempatkan keluarga istrinya di bagian belakang mansion. Bukan itu saja, Arga juga mempekerjakan mereka dengan pekerjaan yang sangat rendah. Dengan pekerjaan itu, satu persatu di antara mereka mulai menunjukkan perubahan. Dan terlihat jelas, kalau keangkuhan di antara mereka semua mulai memudar. Baguslah kalau begitu, beristirahatlah. Maaf mengganggu. Kata wanita parubaya itu, dengan bahasa formal ingin melangkah pergi. Apa Mama tidak ingin memelukku? Aku sangat merindukan Mama. Suara bergetar Jisha menghentikan langkah kaki Sua. Bersambung.